Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, Sayyidina wa maulana Muhammad Nurullah, sirri wa sirri fi sirri la Allahu asma wal sifati. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Allahumma la ilaha illa antal awalu wal akhiru wa antal batinu wassahiru la haula wa la quwata illa billah. Saudara-saudara yang saya cintai dan yang saya sayangi dimanapun berada, semoga senantiasa dalam bimbingan Allah Subhanahu wa ta'ala, diberikan rahmat sehat jasmani dan rohani, rahmat panjang umur, serta rahmat ilmu dan rahmat kesejahteraan dunia akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Saudara-saudara, pada kesempatan ini perlu saya menjelaskan bahwa sebenarnya kita ini dua kali hidup dan dua kali mati. Sekali lagi, dua kali hidup dan dua kali mati. Hidup yang pertama, di mana saat itu belum terjadi jasad kita ini, artinya belum ada jasad. Di situ kita hidup dalam keadaan Tuhan, mengalami Tuhan. Subhanallah. Itu kehidupan yang pertama. Kemudian setelah jasad kita ini terjadi atau ada, maka ditiuplah roh itu ke dalam jasad. Disitulah kita mulai mati yang pertama. Mati yang pertama di mana jiwa kita tertanam di dalam jasad. Subhanallah. Itulah sebabnya di konten-konten saya banyak sekali saya menjelaskan bahwa sesungguhnya atau hakikat hidup ini adalah mati. Kita ini mati sebenarnya karena jiwa kita tertanam di dalam jasad itu. Subhanallah. Tetapi di dalam pandangan syariat, kita sekarang ini hidup. Ini yang jadi masalah, karena selalu bertentangan. Kita sekarang hidup, padahal kita mati sebenarnya. Yang jadi masalah, kita merasa hidup. Nah, di dalam pandangan syariat, mati ketika jasad kita ini terkubur di dalam tanah. Ini dalam pandangan syariat mati. Sedangkan dalam pandangan hakikat justru hidup kembali. Apa sebab? Karena jiwa tadi sudah terlepas lagi dari tanah itu, tidak lagi terkurung.
sudah merdeka lagi. Ibarat burung terkurung, tidak bisa berbuat apa-apa. Setelah dia terlepas, dia merdeka, hidup. Ibarat burung dalam sangkar seperti itu, saudara. Subhanallah. Semoga kita bisa kembali dalam keadaan Tuhan, mengalami Tuhan, insya Allah. Itulah sebabnya kita selalu dianjurkan mengucapkan la haula wa la quwata illa billah. Tiada daya upaya kecuali Allah. Kalau kita betul-betul memahami makna la haula wa la quwata illa billah, bahwa kita ini tidak ada daya dan upaya kecuali Allah, pasti kita menemukan diri bahwa kita ini sebenarnya mati. Mati. Jasad jiwa kita terkurung dalam jasad. Subhanallah. Jadi antara syariat dan hakikat itu selalu bertolak belakang. Tidak bisa sejalan. Kenapa? Satu melihat atau memandang kulit, satunya lagi memandang isi. Jadi tidak bisa ketemu. Sekali lagi saya memperjelas saudara bahwa sebenarnya secara hakikat hidup sekarang ini sebenarnya kita mati. Itulah sebabnya kita dianjurkan mengucapkan la haula wa la quwata illa billah. Inilah disebut mati dalam hidup. Barang siapa mengenal dirinya mati dalam hidup, insya Allah dia akan hidup dalam kematian. Apa itu hidup dalam kematian? Menikmati kematiannya. Subhanallah. Saudara-saudara, apa yang harus kita lakukan dalam keadaan sekarang ini mati? Kita tidak bisa berbuat apa-apa kecuali mengalami hidup di dalam kematian itu. Merasakan hidup di dalam kematian itu. Apa yang kita bisa buat ketika mati? Tidak bisa kecuali mengalami mati itu. Mengalami mati di dalam hidup Tuhan. Inilah yang disebut mengalami Tuhan. Barang siapa atau seseorang yang betul-betul sudah mengalami Tuhan, berarti dia betul-betul mengenal siapa Tuhan sebenarnya. Tetapi seseorang yang belum mengalami Tuhan, belum mengenal Tuhan, ketahuilah, tidak akan pernah bisa damai di dalam hidup itu. Tidak bisa damai. Sekalipun dia beribadah sepanjang hidupnya tidak akan pernah berhenti, tidak pernah terputus, semua ibadah sudah dilakukan, tidak akan bisa damai. Karena bukan ibadah yang membuat kita damai. Bukan ibadah yang dibutuhkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah tidak butuh ibadah kita.
Ibadah itu untuk kita sendiri. Misalnya sholat, untuk kita agar kita bisa tercegah dari perbuatan kecil. Zikir supaya pikiran kita tenang. Yang dibutuhkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita datang kepadanya, hidup esah bersamanya, kembali hidup mengalami Tuhan itu sendiri. Ini yang diinginkan Tuhan, bukan ibadah. Ibadah itu untuk kita sendiri. Jadi sekali lagi saudara, syariat dan tarekat dan hakikat itu tidak akan bisa ketemu jalannya, kecuali sama-sama memahami, baru bisa ketemu. Kalau kita hanya berdiri di syariat, kamu tidak akan pernah damai. Saya tegaskan di sini bahwa orang syariat itu tidak pernah damai. Contohnya lihat situasi sekarang ini, yang berjubah, bergamis putih mewah, tidak pernah damai. Kerjaannya teriak-teriak di jalan, nggak tahu apa yang dipikirkan. Karena dia belum mengenal Allah, belum mengenal Tuhan, belum mengalami Tuhan. Bagaimana sih mengalami Tuhan? Mengalami Tuhan, mengalami keadaan kita sekarang ini. Subhanallah. Semoga bermanfaat saudara. Mudah-mudahan kita semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahkan bisa esa sehingga kita bisa mengalami keadaan itu sendiri, mengalami Tuhan insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.